Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, para hadirin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali, bisa duduk kembali untuk mentadaburi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui adab-adab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, yang mana pekan kemarin kita sudah membahas tentang tata cara berzikir, yang mana zikir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zikir lisan, yang seperti banyak kita lakukan, seperti membaca subhanallah, membaca alhamdulillah dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada zikir qalbi, zikir batin, zikir yang mana itu di dalam hati. Bagaimana zikir di dalam hati ini? Yaitu dengan kita mengerjakan segala sesuatu ini, kita niatkan, kita sangkutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana zikir hati ini sebagian ulama mengatakan bahwasannya zikir qalbi itu lebih afdol daripada zikir lisan. Tetapi yang lebih baik lagi jika seseorang itu bisa menggabungkan antara zikir lisan dan zikir hati. Ya, berarti bagaimana? Berarti dia meluangkan waktunya untuk zikir pagi dan petang. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja meluangkan waktunya. Alhamdulillah, ya, kita ini juga mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meluangkan waktu kita untuk majelis zikir, untuk majelis ilmu dan lain-lain. Ya, ini masya Allah, alhamdulillah, Rasulullah meluangkan waktunya zikir pagi dan petang. Ya. Lalu dikatakan kalau enggak membaca Al-Quran saja bagaimana Ustadz? Ya. Zikir pagi dan petang terlalu panjang, apakah diganti dengan membaca Al-Quran? Boleh, ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sibuknya beliau masih menyempatkan zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi setelah subuh, ya, itu membaca. Ya, kalau biasanya kita di Darul Mustafa, ya, Abi Umar mengajarkan kita untuk membaca yang ada dalam khulasah, yang ada dalam kitab azkarnya beliau. Itu ada khulasah Madad Nabawi, kita membaca Wirdul Latif. Nah, kita membaca Wirdul Latif ini, penjagaan pagi dan petang. Nah, masya Allah, ya, di dalamnya terdapat doa-doa, yang mana doa-doa tersebut disadur dalam kitab ini, ya, dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Ya, maka memberikan nama khulasah. Khulasah itu artinya ringkasan. Jadi nggak usah ngerti dalilnya apa, yang penting ini insya Allah, ya, dari hadis-hadis yang kredibel, yang baik, ya, bisa untuk diamalkan secara langsung. Ya, masya Allah. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk kita mendawamkan zikir. Boleh enggak zikir cuma satu jenis saja? Boleh sekali zikir cuman baca alhamdulillah boleh, ya.
Tetapi kenapa? Apa hikmahnya Allah menjadikan banyak zikir? Allah memberikan kita banyak sekali bacaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita banyak sekali zikir. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak bosan. Supaya tidak bosan. Ada saatnya kita sholat, ada saatnya kita baca istighfar, ada saatnya kita baca sholawat, ada saatnya masing-masing. Supaya apa? Ketika kita merasa jenuh, merasa bosan, merasa itu saja, maka kita tidak lalai dengan perkara lain, tetapi kita ganti dengan zikir yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itu hikmahnya. Nah, lalu dalam penjelasan selanjutnya, insya Allah yang akan kita bahas, apakah boleh berzikir tapi dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas, atau dalam keadaan sedang ada halangan bagi perempuan misalkan, ya. Maka faslun fi hukmi dzikri wa tilawah bil qalbi wal lisan lil muhdits, ya. Bagi orang yang berhadas besar maupun berhadas kecil, ya. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Ajma'al ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisani lil muhditsi wal junubi wal haidi wan nufasa. Para ulama sepakat atas kebolehan berzikir di dalam hati dan juga pada lisan, ya, zikir secara lisan dan hati bagi orang yang berhadas dan juga orang yang junub, ya, begitu pula dengan perempuan yang haid dan nifas. Para ulama sepakat itu boleh, boleh membaca subhanallah, walaupun subhanallah ada di dalam Al-Quran, walaupun la ilaha illallah ada di dalam Al-Quran, walaupun sholawat ada di dalam Al-Quran, ya. Yang mana seharusnya Al-Quran tidak boleh dibaca ketika sedang hadas, ketika sedang junub, tetapi jika niatnya berzikir maka diperbolehkan. Wa dzalika fit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seperti halnya dalam bertasbih, dalam bertahlil, bertahmid, bertakbir dan lain sebagainya. Wa du'a wa ghairi dzalik. Walakin qiraatul Qur'an haramun 'alal junubi wal haidi wan nufasa. Tetapi kata Imam Nawawi, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, yaitu apa? Niat membaca Al-Qur'an, niat membaca Al-Qur'an haramun, maka itu hukumnya haram. Alal junubi wal haid, diharamkan kepada siapa? Kepada orang yang junub berhadas besar dan juga perempuan yang haid dan nifas, ya. Sawaun qara'a qalilan au katsiran hatta ba'du ayah, ya. Walaupun membaca hanya sedikit ataupun banyak, walaupun hanya sebagian ayat. Padahal membaca subhanallah, itu ada dalam ayat, karena niatnya apa? Berzikir. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, walaupun kata la ilaha illahu, tapi niatnya baca Al-Quran, tidak boleh. Tapi kalau niatnya berzikir, boleh. Nah, itu qiraatul Quran, berarti apa? Niat membaca Al-Quran. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'ani 'alal qalbi min ghairi lafdhin. Nah, Imam Nawawi memberikan kita solusi. Bagaimana kalau ingin membaca Al-Quran tetapi dia sedang haid atau junub? Nah, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran di dalam hati tanpa melafalkan, tanpa melafalkan. Jadi batin mawon. Biasanya pun geremeng, nah itu, nonton niku, nah niku solusi untuk perempuan yang haid ingin membaca Al-Quran. Wa kadzalika an-nadharu fil mushaf, dan juga diperbolehkan untuk melihat ke atas mushaf, wa imraruhu 'alal qalbi, dan membacanya di dalam hati, itu diperbolehkan. Qala ashabuna, para ashab mazhab Syafi'i mengatakan wa yajuzu lil junubi wal haid an yaqula indal musibah.
Boleh membaca boleh ke atas orang yang junub dan haid ketika terkena musibah, ketika melihat musibah boleh mengucapkan, melafalkan dengan niatan zikir. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, walaupun itu ada dalam Al-Qur'an, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi jika dia niatkan hanya zikir, bukan niat membaca Al-Qur'an, boleh. Wa inda rukubid dabbah, dan jika ingin menaiki kendaraan, walaupun itu juga di dalam Al-Qur'an ada ayatnya itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini ya. Nah, itu ada dalam satu ayat. Satu ayat. Nah, bagaimana ini baca Al-Qur'an ini? Ya, maka tapi kalau niatnya berzikir diperbolehkan. Wa inda du'a, dan juga doa. Walaupun ini ayatnya juga ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar idza lam yaqsida bihil Qur'an. Jika tidak bermaksud untuk membaca Al-Qur'an di dalamnya. Walahuma ayyaqula bismillah. Dan diperbolehkan untuknya juga untuk mengucapkan bismillah walhamdulillah, juga bolehkan untuk membaca alhamdulillah dalam yaqsida Al-Qur'an, sawaun qasada adzikra aw lam yakun lahuma qasdun. Ya, sama saja jika dia bermaksud Al-Qur'an dan qasada adzikir aw lam yakun lahuma qasdun, berniat zikir atau tidak niat sama sekali, atau hanya mutlak saja baca alhamdulillah alhamdulillah saja, nggak niat zikir, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau niatnya berzikir maka diperbolehkan. Wala ya'thamani illa idza qasadal Qur'an. Ya. Maka jika terucap maka tidak berdosa, wala ya'thaman, tidak berdosa illa idza qasada al-Qur'an, kecuali jika melafalkan ucapan-ucapan tersebut yang ada dalam Al-Qur'an, penggalan-penggalan ayat yang ada dalam Al-Qur'an, jika diniatkan Al-Qur'an maka berdosa membacanya. Bagi siapa? Bagi orang yang junub dan yang haid. Wa yajuzu lahuma qira'atu manusikhat tilawatuhu. Ya. Dan diperbolehkan ke atas keduanya, ke siapa? Orang yang junub dan haid membaca manusikhat tilawatu, yang telah dihapus bacaannya. Ini tentunya pada zaman Nabi Muhammad, bukan pada zaman setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad tesih sugeng masih hidup, selama hidupnya itu ada beberapa ayat yang memang Allah SWT hapus. Allah hapus tetapi hukumnya tetap. Ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikhu wasy-syaikhah itu apa? Orang yang sudah menikah dan orang perempuan yang sudah menikah, jika mereka berdua berzina, melakukan asusila, farjumuhuma. Farjumuhuma itu artinya apa? Hukumannya adalah rojem. Ya, ini ada dalam Al-Qur'an dulu. Tetapi ketika perjalanan selama masa hidup Rasulullah itu dihapus teksnya, tetapi hukumnya masih ada. Teksnya dihapus dari Al-Qur'an. Apakah boleh seperti itu? Boleh, dengan catatan masih di zaman Nabi, bukan setelah sahabat yang menghilangkan teks. Tidak boleh. Nah, kok bisa membedakan ini yang hapus Rasulullah atau bukan? Karena ketika Rasulullah SAW awal-awal turun Al-Qur'an ini, para sahabat itu dilarang untuk menulis, dilarang. Para sahabat dilarang untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Nanti apa? Takutnya tercampur. Tercampur awal-awal. Maka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah siapa? Bukan Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, tetapi Abu Hurairah, yang mana beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW untuk banyak menghafal.
Nah, padahal Abu Hurairah ini mengikuti Rasulullah itu ya, di akhir-akhir kehidupannya Rasulullah. Di akhir-akhir kehidupannya Rasulullah. Nah, maka kenapa seperti itu? Karena para sahabat dilarang untuk menulis awalnya, dilarang untuk menulis. Karena supaya apa? Untuk menjaga keaslian Al-Qur'an. Kalaupun ada rubahan-rubahan itu boleh, tapi wajib di zamannya Rasulullah SAW. Dalam ayat Al-Qur'an difirmankan, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha." Kami tidak akan hapus atau kita lupakan ayat tersebut kecuali kami ganti yang lebih baik atau sepadan dengan ayat tersebut. Atau sepadan dengan ayat tersebut. Nah, itu hikmah dari penasakhan, ya, nasakh Al-Qur'an. Nasakh Al-Qur'an ini, ya, ayat yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ini boleh dilafalkan bagi orang yang junub, karena derajat ayat yang sudah dihapus tadi bukan seperti Al-Qur'an lagi, bukan seperti Al-Qur'an lagi yang mana mendapatkan pahala setiap hurufnya 10 pahala. Tapi derajatnya sama seperti halnya hadis ahad, sama seperti halnya hadis yang dapat dari Rasulullah SAW. Wa amma idza qala li insanin, kalau idza qala lil insan, jika orang yang junub tadi mengatakan kepada seseorang, khudhil kitaba biquwah. Ini ada ayat dalam Al-Qur'an itu khudhil kitaba biquwah. Tetapi kalau diambil ayat tersebut untuk mengucapkan sesuatu, misalkan khudhil kitaba biquwah, jadi apa? Artinya ambilkan kitab itu dengan kuat, dengan sigap. Artinya seperti itu. Boleh enggak dipakai untuk keseharian bagi orang yang junub? Padahal ada kalimat tersebut dalam Al-Qur'an. Au qala udkhuluha bisalamin aminin. Atau masuklah kamu kepadanya dengan keselamatan, ya, dan keamanan, wa nahwa dzalika, atau sebagainya. Contohnya lagi apa? Dalam Al-Qur'an itu ada ayat apa? Biasanya kita pakai. Misalkan ya Daud. Nah, ya Daud adalah nama orang, ya. Tapi di dalam Al-Qur'an ada, apakah boleh orang junub mengatakan ya Daud? Nah, itu fa in qasada ghairul Qur'an lam yahrum. Tetap jika dia ucapkan itu bukan niatan untuk membaca Al-Qur'an, maka tidak haram, tidak berdosa. Intinya perkara ini, jika membaca zikir, niat zikir walaupun bacaan tersebut ada dalam Al-Qur'an, itu diperbolehkan. Tetapi jika dia niatkan untuk membaca Al-Qur'an, niatkan bacaan, oh itu tadi ada di Al-Qur'an, ya, maka itu menjadi haram dan berdosa dibaca. Itu simpelnya, intinya seperti itu. Nah, lalu pembahasan selanjutnya bagi orang yang junub, wa idza lam yajida alma, bagaimana kalau tidak ada air, kami mau mandi, kami mau membaca Al-Qur'an, ya, ada air bagaimana? Tayammama, maka diperbolehkan untuk kedua orang tersebut, yaitu orang yang junub dan orang yang haid tadi, ya, untuk bertayamum. Tayamum sebagai pengganti mandi. Bagaimana cara tayamumnya? Apa guling-guling di tanah untuk mengganti mandi? Apakah tayamumnya sama dengan tayamumnya wudu? Sama, tidak berbeda, tidak perlu guling-guling. Jadi ada salah satu sahabat, ya, itu ketika perang, ya, junub, mimpi basah, dan waktu itu tidak ada air. Lalu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana junub? Tayamum. Ya, ketika tahu tayamum, yang dimasukkan adalah mengganti mandi, yaitu apa? Meleburkan semua debu-debu itu ke tubuhnya, guling-guling akhirnya, ya, guling-guling, ya. Akhirnya Sayyidina Ali atau siapa gitu melihat, bukan seperti itu tayamumnya, bukan menggantikan air untuk mandi, debu untuk mandi, enggak. Tapi apa? Tayamumnya sama seperti halnya tayamum mengganti wudu. Ya cukup hanya wajah dan telapak dan tangan saja, enggak usah seluruh badannya.
tayammama wajazalahuma al-qiraah. Nah, cukup dengan tayamum seperti biasa, lalu boleh untuk membaca Al-Qur'an. Kalau tidak ada air. Kalau ada air, tetapi airnya itu ada hewan buasnya di dalamnya, nah, misalkan, atau ada air tetapi airnya ini ada kotorannya, bagaimana? Ya, maka kalau ada kotorannya, ya sudah dihukumi seperti tidak ada air. Ya. Tapi dengan catatan kalau air ini kita harus mencari dulu. Air itu harus mencari dulu. Jangan mentang-mentang di rumahnya nggak ada air langsung tayamum. Tidak seperti itu caranya. Minimal itu namanya haddu al-ghauth. Batasan mencari air itu wajib dalam haddul ghauth, itu batasan meminta tolong. Itu mungkin sekitar, kalau kita teriak itu terdengar ujungnya. Teriak terdengar ujungnya mungkin sekitar 100 meter, 50 meter. Maka kita wajib mencari itu. Radius 50 meter, 100 meter kita wajib mencari air. Tetangganya mungkin ada air, di masjid mungkin ada air. Kalau tidak ada itu semua, baru boleh untuk tayamum. Kalau misalkan, ini Pak nggak ada air, pasti nggak ada air di radius 100 meter, misalkan di radius 50 meter nggak mungkin ada air. Tetapi mungkin di kampung sebelah ada air. Kalau yakin di kampung sebelah ada air, maka wajib ke kampung sebelah. Tapi kalau nggak yakin, nggak usah. Nggak usah. Oh, ada air apa enggak? Ya ada air, berarti nggak ada air. Kalau yakin, benar-benar yakin, misalkan ada kali di kampung sebelah, nah, maka wajib untuk mencari air tersebut. Fa'in ahdatsa, lalu ketika tidak ada air dia tayamum untuk baca Al-Qur'an. Kalau kentut bagaimana? Kalau berhadas gimana? Fa'in ahdatsa ba'da dzalik lam tahrum alaihil qiraah kama law ightasala tsumma ahdatsa. Kalau dia kentut, misalkan ngapunten dia kentut setelah tayamum, dia membacakan kentut. Apakah berdosa dia ketika membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf? Tidak berdosa. Seperti halnya orang yang sudah mandi lalu berwudu membaca Al-Qur'an, memegang Al-Qur'an lalu kentut. Boleh tidak membaca Al-Qur'an? Boleh. Yang tidak boleh apa? Orang ketika kentut memegang Al-Qur'an, memegang mushaf Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi kalau orang junub tidak ada air lalu dia tayamum. Tayamum tujuannya untuk membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim lalu kentut. Boleh enggak lanjutin bacaannya tanpa memegang mushaf? Boleh. Boleh kalau membaca loh nggih, bukan memegang. Karena yang tidak diperbolehkan ketika berhadas kecil seperti halnya kencing, kentut dan lain-lain itu adalah memegang Al-Qur'an. Yang tidak diperbolehkan ketika junub niku napa? Mimpi basah, keluar mani, niku junub. Nah, itu yang tidak diperbolehkan apa? Membaca Al-Qur'an dan memegang. Ketika sudah tayamum atau sudah mandi, boleh membaca Al-Qur'an. Lalu ketika dia wudu, boleh membaca dan memegang Al-Qur'an. Kalau nggak ada air, tayamum berarti mengganti daripada mandi. Sehingga ketika selesai mandi, ketika selesai tayamum, boleh untuk membaca Al-Qur'an. Lah kok kebelet ke kamar mandi pengen pipis, pengen BAB dan lain-lain. Nah, ketika setelah selesai BAB, setelah selesai pipis, mau lanjut baca Al-Qur'an lagi, apakah tayamum lagi? Lebih baik tayamum lagi. Tapi kalau dia nggak mau tayamum lagi, boleh. Kenapa boleh? Karena mandinya sudah digantikan oleh tayamum tadi. Jadi dia sudah tidak berhadas besar. Paham nggih? Karena mandinya sudah digantikan oleh tayamum. Maka jika dia dari kamar mandi, misalkan nggak ada air ya, ya misalkan kencing, misalkan, tapi pakai batu, misalkan cepoknya pakai batu, boleh dia membaca, bukan memegang.
Kalau memegang maka tidak boleh. Kalau ingin memegang maka lebih wajib tayamum lagi karena tidak ada air. Fa in ahdatsa ba'da dzalika lam tahrum alaihil qiraah kama law ightasala tsumma ahdatsa. Tsumma la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadar aw fis safar. Lalu kemudian tidak ada perbedaan tayamumnya antara tidak ada airnya dia di dalam tempatan ataupun di ketika perjalanan. Intinya mau tayamumnya bagaimana keadaannya pun, misalkan tayamumnya karena musim dingin, ya, karena di luar negeri itu ada 2 musim. Kalau di Indonesia ada berapa? 3. Di luar negeri ada 4 musim. Di negeri Arab sana ada 4 musim. Kalau di Indonesia cuma 2, panas dan kemarau dan hujan. Kalau di sana ada musim dingin. Nah, ketika musim dingin ini kadang-kadang dinginnya sangat dingin sekali. Nah, sehingga mau mandi gerang-gering. Nah, gerang-gering. Nah, waktunya sudah mepet subuh. Nah, jam mepet. Akhirnya apa? Tayamum. Akhirnya tayamum. Nah, boleh enggak? Boleh. Lalu tapi nanti diqadha salatnya, tentunya di i'adah salatnya. Tsumma la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li adamil ma'i fil hadari aw fis safar. Falahu ayyaqra'al Qur'ana ba'dahu wa in ahdatsa. Maka diperbolehkan untuknya membaca Al-Qur'an setelah dia tayamum walaupun dia berhadas setelahnya. Tapi intinya hadas kecil, hadas kecil. Wa qala ba'du ashabina. Tapi ulama lain mengatakan in kana fil hadar shalla bihi wa qara'a bihi fis shalah. Kalau di tempatan, kalau di domisilinya sendiri tidak ada air, maka tayamum tadi, pengganti mandi tadi, tayamum, itu hanya boleh untuk sholat, bukan untuk membaca Al-Quran. Hanya sholat saja, dan membaca Al-Quran di dalam sholat seperti Al-Fatihah, surat-surat lain-lain. Tetapi kalau setelah sholat ingin membaca Al-Quran tidak boleh, karena dia di tempat asalnya sendiri, yang mana tempat asalnya dia pasti ada airnya, karena nggak mungkin orang kok tinggal tidak ada air, mungkin airnya mati, pumpnya mboten nyala dan lain-lain. Maka mungkin itu hanya keadaan darurat, maka diperbolehkan hanya sekedarnya saja, sekedarnya nopo sholat. Daripada dia meninggalkan sholat, lebih baik tayamum untuk sholat. Dan di dalam tayamum tersebut dia bisa membaca Al-Quran dalam sholat tersebut. Tapi kalau di luar sholat tidak boleh membaca Al-Quran. Itu pendapat yang lemah, pendapat yang muqabil mu'tamad, pendapat yang tidak mu'tamad. Tetapi pendapat yang mu'tamad boleh walaupun di tempatan, domisili ataupun di perjalanan. Intinya kalau nggak ada air di rumah, sudah nyari radius 100 meter nggak ada air, maka boleh tayamum, lalu boleh sholat, boleh ngaji, boleh apa-apa, terserah. Boleh. Ya, kalau ada airnya, kalau sudah ada air nanti diqadha sholatnya. Diqadha sholatnya. Jadi kalau misalkan nggak ada air, itu nanti diqadha sholatnya. Kalau di tempatan. Tapi kalau ketika perjalanan, di tengah gurun, di tengah hutan, nggak ada air, sudah kita cari radius 100 meter nggak ada air, sudah tayamum dan tidak diqadha. Tayamum dan tidak diqadha. Tapi kalau ada dalam 1 tahun itu ada air 300 hari, maka wajib diqadha. Dalam 1 tahun ada air 300 hari, maka wajib diqadha. Tetapi kok dalam setahun tersebut, misalkan dia tinggalnya di hutan, tinggalnya di gurun, karena kan orang Arab suka tinggal di gurun, namanya Badui. Itu orangnya juga tinggal di gurun, yang mana gurun itu dalam radius 1 kilo nggak ada air. Maka kalau nggak ada air di tempatnya, boleh tayamum dan tidak diqadha. Itu nanti penjelasan tentang tayamum. In kana fil hadar shalla bi wa qara'a bi fis shalah. Wala yajuzu ay yaqra'a kharijas shalah.
dan tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar sholat ketika dia mengganti mandi tadi dengan tayamum. Tapi ini qaul yang bukan muktamad. Was-shahih, yang benar adalah boleh membaca Al-Qur'an jawazuhu kama qaddamna. Boleh membaca Al-Qur'an selagi dia tayamum. Selagi dia tayamum boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Dan tayamum itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu hanya bisa digunakan dalam satu sholat wajib saja. Dalam satu sholat wajib saja. Tidak bisa digunakan misalkan tayamum pagi untuk sholat 5 waktu, tidak bisa. Karena itu adalah toharoh dhaifah, bersuci yang lemah, karena menjadi pengganti saja, menjadi badal saja, bukan asli. Aslinya nopo? Mandi ataupun wudu. Jadi kalau mau sholat, misalkan sholat subuh awal fajar, maka ambil tayamum. Lalu ketika masuk zuhur, ambil tayamum lagi, walaupun belum kentut, belum apa dan lain-lain, belum berhadat, tetap ambil tayamum. Walau tayammamal junubu tsumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Nah, ini permasalahan jika ada air. Walau tayammamal junub, Nah, orang junub tadi itu, si fulan yang junub, nggak ada air di rumahnya, nggak ada air, ataupun ketika junub ini agak nakal ini fulannya ini, nggak mau mandi karena buru-buru, langsung bablas ke Jogja misalkan, atau bablas ke Purwodadi, ke tengah alas, dia mau sholat, nggak ada air, akhirnya dia tayamum. Ketika tayamum kok dengar gemericik air, tsumma ra'a ma'an, atau dia melihat ada aliran air yang keluar, tsumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu, maka wajib baginya untuk memakai air tersebut. Memakai air tersebut. Misalkan dia hanya bawa satu botol kecil ini, bagaimana? Apakah dipakai untuk mandi? Secukupnya saja. Kalau dipakai cukupnya untuk wudu ya sudah, untuk wudu. Sisanya tayamum, tetap untuk tayamum. Fa innahu yahrumu alaihil qiraah. Kalau ada air maka haram baginya untuk membaca Al-Qur'an. Wa jami'u ma yahrumu al junubi hatta yatasil. Maka ada kaidah fikih mengatakan jika jika debu bertemu air maka akan menang air. Menang air, maka jika orang tersebut yang tayamum tadi melihat air, maka apa-apa yang telah diperbolehkan kepadanya sebelum ada air itu menjadi tidak boleh kembali. Misalkan ketika dia tayamum tadi diperbolehkan membaca Al-Qur'an dan lain-lain, kok melihat air maka otomatis menjadi haram semuanya. Maka wajib untuk mandi dulu. Mandi dulu, nggak boleh diundur-undur. Walau tayammama wa shalla wa qara'a. Misalkan orang tersebut tayamum lalu sholat dan membaca Al-Qur'an, tsumma radda tayammuma li hadatsin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalika lam tahrum alaihi al-qiraah. Intinya orang tersebut tayamum sholat membaca Al-Qur'an lalu kentut, seperti yang dijelaskan tadi, tayamum kentut, lalu dia ingin membaca Al-Qur'an, boleh selama tidak melihat air. Kalau melihat air maka tidak boleh. Kalau mendengar gemericik saja, apakah itu sudah disebut alamat air? Sebagian ulama mengatakan itu sudah alamat air. Tapi kalau kita lihat sekarang, suara itu bisa dari HP, bisa dari speaker dan lain-lain. Maka itu belum termasuk yakin, itu masih dzon saja. Kalau yakin itu benar-benar dengan mata kita melihat air atau merasakan air. Wa hadza huwa al-madzhab as-shahih al-mukhtar. Pendapat yang dipilih, pendapat yang sahih, pendapat yang muktamad adalah intinya selama kita tayamum untuk mengganti mandi itu diperbolehkan ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak diperbolehkan karena junub. Diperbolehkan karena junub. Kalau ada air terlihat maka ibadah-ibadah yang diperbolehkan karena tayamum tadi semuanya
dilarang kembali. Intinya wajib mandi. Wa fihi wajhun, akan tetapi ada ulama yang mengatakan annahu yahrum wa huwa dhaif, ini qaul yang dhaif. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an wala turaba. Kalau satu kondisi orang junub tadi tidak ada air dan tidak ada debu. Itu kapan kondisinya tidak ada air dan tidak ada debu? Ada ketika di pesawat. Ketika di pesawat itu air tidak boleh untuk mandi. Misalkan orang junub di pesawat mimpi basah, kan mungkin bisa terjadi. Gimana dia mau sholat? Gimana dia mau mandi? Gimana dia mau hadas besar? Gak bisa. Turab, gak ada turab. Karena di dalam mazhab Syafi'i turab, debu itu harus yang bermaterial, bukan yang di kaca, ini nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita di Darul Mustafa itu turab untuk tayamum itu sendiri, maka sa'idan itu artinya turab yang pasir bermaterial. Jadi ada bentuknya. Kalau kayak gini nggak ada bentuknya, kan ada terasa saja. Jadi turabnya itu benar-benar pasir yang tidak bentuk kerikil, tidak, benar-benar pasir. Itu dipakai. Nah, makanya disunahkan untuk ditipiskan, karena benar-benar pasir itu dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, intinya kalau tidak ada pasir turab tadi dan juga tidak ada air seperti kondisi di dalam pesawat, bagaimana? Amma idza lam yajid al-junubu ma'an wala turaba, jika tidak orang junub tadi tidak bisa menemukan air dan juga debu pasir tadi, fa innahu yusolli li hurmatil waqti, maka dia sholat tetap wajib sholat, tetap wajib sholat walaupun dia tidak wudu, tidak mandi, tetap wajib sholat. Innahu yusolli li hurmatil waqti, walaupun dia tidak tayamum karena tidak ada debu, dia wajib tetap sholat. Namanya sholat apa? Li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu sholat. Orang siapapun orang tersebut tidak boleh untuk melalaikan sholat, tidak boleh untuk tidak sholat dalam satu waktu, walaupun sakit, walaupun dalam keadaan apapun tidak boleh. Tapi kan nggak bisa wudu, nggak apa-apa. Mau tidak wudu, mau tidak apa, yang penting sholat. Kan badannya bisa gerakan. Sholat kalau tidak mampu untuk berdiri boleh untuk duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh untuk berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, miring nggak boleh berbaring. Kalau tidak mampu untuk berbaring, mengedipkan mata. Kalaupun tidak mampu mengedipkan, berarti tidak sadar. Orang tidak sadar tidak wajib sholat, seperti orang gila. Orang gila tidak wajib untuk sholat karena tidak sadar. Karena syarat wajibnya sholat itu adalah orang yang baligh akil berakal. Maka mau sakit sesakit apapun, kondisi apapun tetap wajib sholat, kecuali dia tidak sadar. Fa innahu yusolli li hurmatil waqti, maka dia sholat untuk hormatul waqt. Seperti kemarin, masya Allah, alhamdulillah pas kami umroh itu, waktu di pesawat karena lama sekali, itu kita sampai sholat hormatul waqti itu, karena berangkat kita dari Jeddah itu jam 3 sampai Solo itu jam maghrib jam 6, jam setengah 7, jam 6 jam setengah 7. Kita sholatnya itu berarti subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu di bandara, di pesawat, dan lain-lain di pesawat. Karena akhirnya apa? Sholat hormatil waqt di pesawat. Karena sholat hormatil waqt akhirnya kita qadha. Sholat hormatul waqt itu untuk menghilangkan dosa meninggalkan sholat. Tapi kewajibannya belum gugur, tetap wajib diganti nanti setelah ada air, setelah di rumah dan lain-lain. Tetap wajib diganti. Akhirnya kami sholat 5 waktu dalam 5 kali sholat dalam satu waktu. Karena apa? Karena ya sholatnya itu sudah nggak bisa dikerjakan di dalam pesawat. Tapi kalau kita berkacamata dengan madhab lain, misalkan madhab Hanifah, Abi Hanifah, madhab Maliki, madhab Hambali, itu masih diperbolehkan. Karena madhab Hambali, Hanafi
itu mengatakan turab itu ma'alal ardi, sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi itu disebut turab. Jadi ini meja, ini sudah boleh untuk tayamum, itu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, turab itu artinya pasir, harus bermaterial, harus jadi pegang. Kerikil dipecah-pecah bukan turab, tapi benar-benar pasir. Walaupun pasir itu dari kerikil, dari batuan lalu menjadi pasir ya, tapi intinya turab itu pasir, harus bermaterial. Kalau debu ini bukan turab, ini hubar. Debu itu hubar, bukan turab. Nah, tapi menurut mazhab yang lain tidak. Turab itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa dinamakan turab. Karena itu. Ya, akhirnya biasanya keturget itu mutawif mengatakan boleh untuk sholat dalam pesawat dan tidak wajib diqadha. Tetapi ihtiyatonnya jaga-jaga lebih baik untuk diqadha nanti ketika pulang. Ketika pulang umroh, ketika di pesawat nanti diqadha waktu sampai di rumah. Semoga kita semua bisa berangkat umroh dan haji, amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi, tergantung dalam keadaannya. Wa tahrumu alaihi al-qira'ah kharijas shalah, lalu diharamkan ke atasnya untuk membaca Al-Qur'an. Kalau tidak ada air dan juga tidak ada pasir, maka tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an di luar sholat. Wa harumu alaihi ayyaqra'a fi sholati ma zada 'alal Fatihah, dan juga tidak boleh membaca di dalam sholat lebih dari Al-Fatihah. Jadi cukup membaca Al-Fatihah saja, nggak boleh membaca An-Nas, Kulhu, nggak boleh. Baca Al-Fatihah dalam sholat hurmatul waqti. Sholat hurmatul waqti itu juga bisa dalam keadaan apa? Yang tidak ada air dan turabnya. Ya itu di pesawat dan lain-lain. Atau misalkan terkena najis, badan kita terkena najis, ya, itu nggak punya salin dan lain-lain. Nah, itu dikatakan ya, lebih baik bagaimana? Sholat dengan pakaian najis atau sholat dengan telanjang? Sholat dengan telanjang. Tetapi ruangan gelap. Karena maksud daripada aurat itu adalah terlihat. Ya, terlihat. Tapi ya itu tetap wajib diqadha. Ya, tapi lebih baik mana? Nah, itu. Sholat dalam keadaan telanjang. Karena ya dia tidak terkena najis. Maka najis itu wajib dihilangkan, dihilangkan. Kalau misalkan dalam keadaan najis dan lain-lain, ya sudah dibersihkan saja najisnya, dibersihkan najisnya. Dalam itu ya hurmatul waqt itu bisa terjadi di pesawat. Ya, kadang-kadang di pesawat itu air itu pasti diberitahu, air ini tidak boleh digunakan untuk berwudu atau yang lainnya karena air tidak mencukupi. Biasanya seperti itu. Biasanya sudah diumumkan oleh pilotnya. Wa hal tahrumu 'alail Fatihah fihi wajhan. Ya yahrumu 'alaihi ayyaqra fi sholati ma zada al-Fatihah. Wa hal tahrumu 'alaihi al-Fatihah fihi wajhan. Apakah boleh membaca Al-Fatihah dalam sholat ketika sholat hurmatul waqt? Pendapat mu'tamad, beliau mengatakan la tahrum, tidak haram, bal tajib, akan tetapi bahkan diwajibkan dalam sholat hurmatul waqt untuk membaca Al-Fatihah. Bagaimana niat sholat hurmatul waqt? Sholli misalkan subuh, usolli fardhu subhi li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Fa inna sholata la tasihhu illa biha. Wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat hurmatul waqt karena sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa kama jazatis sholatu lid-darurah, seperti halnya diperbolehkan sholat dalam keadaan darurat, ya, begitu pula diperbolehkan membaca Al-Fatihah dalam keadaan darurat.
Pendapat yang kedua, tahrum, ya. Diharamkan untuk baca Al-Fatihah dalam sholat hurmatul waqt. Tapi ini tidak mu'tamad, ya. Hanya untuk wawasan saja. Bal ya'ti bil azkar, tapi dia membaca pengganti Al-Fatihah dengan zikir-zikir ya'ti biha, ya. Man la yuhsinu syai'an minal Qur'an, ya, mengganti bacaan Al-Fatihah dengan bacaan zikir. Contohnya misalkan baca subhanallah. Dalam Al-Fatihah itu ada beberapa ayat, ada 7 ayat. Misalkan satu ayat baca subhanallah, berarti baca subhanallah 7 kali. Atau baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 7 kali misalkan. Ya. Tapi ini pendapat yang tidak kuat, pendapat yang dhaif. Pendapat yang mu'tamad, yang pendapat yang kuat adalah tetap membaca Al-Qur'an di dalam sholat hurmatul waqti, membaca Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah diharamkan. Wa hadhihi furu'un ra'aitu itsbataha huna. Dan ini adalah cabangan ilmu yang mana saya kira, nah, kata Imam Nawawi, untuk dimantapkan di bab ini, li ta'alluqiha bima dzakartuhu, yang mana punya kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya. Fa dzakartuha mukhtasaratan, maka Imam Nawawi hanya menjelaskannya secara singkat saja. Wa illa falaha tatimmatun wa adillatun, karena sesungguhnya dalam perkara tayammum itu, dalam perkara salat hurmatul waqt itu mempunyai, banyak perselisihan, banyak pendapat, tatimmat wa adillat, banyak dalil, mustawfatun fi kutubil fiqh, yang mana itu sudah terinci, sudah terbahas tuntas di dalam buku-buku fikih, wallahu a'lam. Nah, itu tentang pembahasan tentang tayamum dan sholat hurmatul waqti. Maka itu kita hikmah dalam pelajaran ini, saking pentingnya azkar, pentingnya zikir, pentingnya kita mengingat Allah, maka ulama itu mencari, ulama itu menelaah apakah boleh membaca azkar ketika waktu junub. Bahkan kenapa bacaan doa keluar kamar mandi itu ghufranaka, ampunanmu ya Allah, karena apa? Karena kita di dalam kamar mandi tidak bisa zikir. Ghufranaka, kok baca ghufranaka bukan alhamdulillah langsung? Ya, karena apa? Kita dalam kamar mandi nggak bisa zikir karena kita minta ampun sama Allah. Tapi tetap di hati kita membaca zikir. Bahkan ulama-ulama guru-guru kita, Anda Habib Salim Asyadiri, beliau saking cintanya dalam kitab, santrinya suruh baca, di luar suruh baca kitab. Habib Salim mendengarkan di ketika ada hajat dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.